Beberapa kekeliruan saat mengucapkan harokat atau huruf vokal. Yang pertama, menebalkan huruf yang tipis. Ya, seperti ada contohnya. Malik dibaca malik. Bismillah dibaca bismillah. Sebaliknya, menipiskan huruf yang tebal. Harusnya Allah dibaca Allah. Harusnya ro dibaca ra. Harusnya ko dibaca ka. Harusnya to dibaca ta. Ini juga tidak tepat. Atau memiringkan suara, bukan a, bukan i, jadi atau jadi miring, mengikuti dialek-dialek orang-orang awam seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak tepat. Jangan diikuti dialek-dialek awam. Atau khon-khonah, mengalirkan suara dari hidung, ini juga tidak tepat. Menahan suara, ini biasanya saya sering temukan kalau ngajar remaja. Pernah ngajar remaja loh? Remaja yang ikut ngaji dipaksa sama orang tuanya. Biasa kalau suruh ngaji, ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sering sekali saya temukan begitu. Tidak tepat, ya. Atau berlebihan. Ini saya temukan pada beberapa metode yang tujuannya mungkin bagus. Tapi menurut saya ini takalluf, berlebihan. Ada sebagian metode yang harus membuka fathah itu sampai 4 jari gitu ya. Sampai gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya kebayang gimana kalau misalnya para sahabat baca begitu, kayaknya nggak ada yang sanggup khatam 3 hari gitu. Jangankan pengen khatam 3 hari, baca 1 halaman aja itu pegelnya udah kayak apa? Udah kayak lari 10 kilo mungkin ya. A'udzu billahi minasy, kasihan. Biasa aja, nggak perlu berlebihan. Yang penting suaranya jelas. Yang penting suaranya jelas. Kalau kata guru saya sih, boleh nggak kalau misalnya ada orang baca Al-Quran begitu? Boleh. Asal konsisten gitu. Asal konsisten, silahkan. Asal konsisten. Begitu. Dan juga beberapa keliruan antaranya tidak konsisten dalam menentukan kadar panjang. Kadang-kadang bi, satu harokatnya kadang-kadang jadi bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya bi jadi bismillah, bismillah. Bismillah. Nah, jangan bismillah, bismillah begitu. Apalagi jadi semillah. Bismillahirrahmanirrahim, itu bahaya ini. Udah rusak makna ini. Termasuk ketika lagi ceramah atau lagi salam. Tapi masih mending sih. Salamun alaikum. Boleh tanpa alif lam. Alhamdulillah, ini banyak yang baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alnya hilang. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam, banyak yang ngebut. Salam. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan salam. Apa salam? Nggak jelas. Lalu bagaimana kemudian solusinya? Dilatih. Yang pertama, dilepas suara. Jangan ditahan suara itu. Ya. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu pokoknya lepas aja suara. Jangan ragu, jangan malu. Yang namanya belajar ya nggak apa-apa. Begitu. Dilepas suaranya. Jangan ditahan. Kemudian memahami teori huruf tipis, huruf tebal, dan afdolnya kita faham ukuran orang-orang Arab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi antum semuanya untuk bisa hidup di tengah orang-orang Arab walaupun mungkin cuma seminggu atau sebulan dalam umroh dan haji. Begitu ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semuanya untuk bisa berkunjung ke sana. Yang sudah berkunjung, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi lagi kunjungan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Amin. Supaya kita bisa paham bagaimana pelafalan orang-orang Arab yang asli. Kemudian pada huruf-huruf tipis, nah ini ya, kondisi rahang itu memang enggak langsung terbuka, tapi agak sedikit ditarik. Cuma ditarik jangan berlebihan. Ada sebagian orang nariknya berlebihan. Enggak saya begitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim berlebihan. Jangan tarik dikit aja. Maksudnya jangan sampai yang penting gitu. Jangan berlebihan jadi bismillah. Ya, ditipisin aja maksudnya. Jangan berlebihan. Kemudian ketika dhammah jangan monyong dulu. Kalau hurufnya huruf tipis jangan monyong dulu. Misalnya mengucapkan rasul, jangan rosu. Kalau rosu jadinya shad. Terus gimana? Tu. Eskan dulu. Jadi dhammahnya itu beriringan. Rosu. Begitu. Itu lebih menjaga ketipisan.
Ustadz, kalau saya bisa kok monyong dulu langsung tapi tipis. Ya silahkan kalau bisa. Ya, ini hanya metode itu untuk membantu. Ya, begitu. Adapun ketebalan huruf-huruf tebal mengangkat lidah ke arah langit-langit. Bagaimana caranya? Tegangkan sedikit lidah kita. Ho, bukan ho, tapi ho. Ho, go, to, so, do, to. Kemudian melatih dengan menutup hidung kalau ada yang mengalami masalah khanah. Kataba, bisa? Khalaqa. Baca aja Iqra 1, Iqra 2 sambil ditutup hidungnya. Itu melatih agar tidak khanah lagi, agar tidak sengau lagi. Allahu ta'ala a'lam.